Halo semuanya, selamat datang di video saya kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nisa Zahratul Kalbi dari jurusan Teknologi Pendidikan dengan NIM 05314294. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman teknologi pendidikan dalam jarak jauh. Konsep teknologi pendidikan. Konsep dasar teknologi pendidikan apabila dilihat dari sejarah dan perkembangan definisinya, bisa dirangkum bahwasanya teknologi pendidikan terus berkembang dari waktu ke waktu dikarenakan tiga hal yang mempengaruhinya, yaitu perkembangan teknologi yang digunakan dalam bidang pendidik mengikuti kemajuan dalam dunia teknologi itu sendiri dan didorong oleh produsen yang menawarkan produk teknologi. Kedua, perubahan teknologi yang digunakan dalam dunia pendidikan tidak pernah meninggalkan produk teknologi yang lama, tetapi tetap menggunakan dan memperkaya tetap dengan penggunaan teknologi yang lebih baru. Tiga, dinamika pemikiran para pakar teknologi pendidikan dan pencarian konsep yang lebih tepat dari masa ke masa. Teori pendidikan jarak jauh. PJJ memiliki 6 teori, di antaranya yaitu teori kemandirian dan otonomi yang dibutuhkan peserta didik dalam belajar mandiri atau tanpa ketergantungan kehadiran pengajar. Dua, teori industrialisasi pembelajaran yang dibutuhkan dalam pengembangan dan pengelola PJJ. Tiga, teori interaksi komunikasi yang melalui penerapan dapat lebih menjamin terjadinya pembelajaran PJJ lebih efektif dan menyenangkan. Empat, teori belajar orang dewasa yang menempatkan PJJ dapat dipadukan dengan orang dewasa. Lima, teori ekuivalensi, yaitu penerapan yang memungkinkan setiap peserta didik PJJ yang mendapat tanggal sempat pelayanan belajar yang sama dan hasil belajar yang sama. Keterkaitan pendidikan jarak jauh dengan teknologi. Yang pertama, teknologi sebagai penghubung utama. Dua, teknologi sebagai media pembelajaran. Tiga, teknologi mendukung interaksi. Empat, teknologi untuk evaluasi dan monitor. Faktor terjadinya PJJ. Faktor pendorong terjadinya penyelenggaraan PJJ diantaranya pertama, lajunya pertumbuhan yang sangat cepat dari terkenal di komunikasi seperti radio, televisi, telepon, dan komputer. Dua, perkembangan yang cepat dari ilmu pengetahuan sendiri. Orang dewasa merasa perlu mencari bentuk pengetahuan yang sesuai dengan minat maupun pekerjaannya. Tiga, daya tampung sistem pendidikan biasa selalu terbatas sesuai dengan kemampuan ruang kelas, jumlah peralatan, dan ketersediaan tenaga kerja. Empat, tenaga pengajar yang berkualitas dan kompeten biasanya berada di sekitar pusat penyelenggaraan pendidikan. Hambatan pelaksanaan PJJ. Hambatan pelaksanaan PJJ terdapat 5 menurut Perga Demulik 2000. Yang pertama, sangat banyak menuntut komitmen waktu dari penyelenggaraan sehingga pengelola pendidikan yang biasa mulai pendidikan tatap muka, namun bermaksud ingin mendirikan PJJ juga, mereka merasa tidak punya waktu untuk mengelola keduanya. Dua, tidak mempunyai sumber dana yang cukup memadai untuk keduanya. Tiga, penolakan dari organisasi penyelenggaraan terhadap perubahan. Empat, kurangnya kemampuan dalam perencanaan strategi pembelajaran jarak jauh. Lima, kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Manfaat PJJ. Yang pertama yaitu efisien dan fleksibel. Pembelajaran bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Akses pendidikan lebih luas. Pendidikan bisa didapatkan di mana saja, di desa-desa terpencil sekalipun. Peserta didik dapat belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing. Yang keempat, materi bisa diulang. Tantangan PJJ. Yang pertama, ketersediaan teknologi dan infrastruktur. Dua, minim interaksi sosial. Tiga, kelelahan digital. Kesimpulan PJJ. PJJ memiliki potensi besar terutama untuk akses pendidikan lebih luas, fleksibel, waktu dan tempat, dan efisien. Namun, keberhasilan PJJ sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, motivasi peserta didik, dukungan teknis, serta metode pengajaran yang tepat. Jika diterapkan dengan perencanaan matang, PJJ bisa menjadi alat pendidikan modern dan inklusif. Namun, bila dijalankan tanpa dukungan
memadai, PJJ bisa jadi mengecewakan, bahkan kontraproduktif bagi kualitas pembelajaran. Sekian, terima kasih telah menonton video saya kali ini.